Ambiar dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sobat Ambiar, kami keluarga besar pagi-pagi Ambiar turut mengucapkan berbelasungkawa untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia, terutama di Indonesia, atas wafatnya atau berpulangnya Paus Fransiskus yang telah kemarin. Kami turut berbelasungkawa. Tentu saja kepulangan beliau ini akan menjadi tentu saja kepulangan yang sangat menyedihkan bagi umat Katolik, tapi sekaligus juga pengingat bagi kita semua pun juga bagi umat Katolik bahwa tidak ada yang abadi. Dan kita mengingat beliau sempat datang ke Indonesia, ke Jakarta, luar biasa sekali. ya, untuk meresmikan persatuan di Masjid Istiqlal dan Katedral. Dan juga sebagai simbol toleransi yang begitu luar Toleransi biasa yang sekali. begitu luar biasa. Ini mengingatkan kita sekali lagi bagaimana pentingnya toleransi antar umat beragama. Ya. Sekali lagi untuk umat Katolik dimanapun berada, kami turut berbelasungkawa. Semoga damai selalu menyertai di bumi. Amin. Amin. Okay. Baik Sobat Ambiar, dan kita juga berharap... Sebentar, pakai dulu. Emang dari tadi ngobrol melulu ya. Ngobrol mulu gosip. Sampai lupa Kerjaannya ya. gosip. Belum pakai dia. Belum pakai. Dari tadi lo ngomong, lo nggak kedengeran. Untung ada mikrofon lu pegang. Pakai. Lu pada lupa. Jalan. Mulai hari ini di pagi-pagi Ambiar gue cuma mau pakai mic. Gak ada udah. Pakai. Pakai dong. Dia Bilang nggak aja. pakai dari tadi. Ya maklum udah usia King kasih King. Nggak mau. Astaga, naga. Aku latihan mau jadi Arman. penyanyi. Cepetan. Pakai. Eh, Bejakan ke Mama. Mama Rian Baong. Mama Rian Baong. Soalnya aku kemarin ketemu sama Bu Aci Musika. Dia bilang begini, suara kamu tuh bagus ya, menembus kalbu. Ya. Oke, ya udah cepetan dong. Dari tadi dia ngomong. dari tadi nggak pakai dia. Makanya kan tidak langsung pakai mic. Makanya datang-datang itu kalau orang yang jahil ya datang-datang suka jahilin orang. Akhirnya lupa sama tanggung jawabnya. Benar. Kita tuh ada bintang tamu nggak sih? Gak ada bintang tamu. Ada dong, ini bintang tamunya, ini artis senior. Iya. Yang kondisi imbudanya itu sedang membaik. Betul. Kemarin Pokoknya sempat ibu-ibu sakit. kita semua yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah ambil sakitnya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Hapus diberikan dosanya. panjang barokahnya. Benar. Amin. Jangan lupa ya buat Sobat Ambiar, kadang tuh kita suka lupa begini loh. Sayang Pak, pasangin dulu dong. Sekarang kamu pasangin aku clip on. Nanti hari bahagia kamu pasangin aku keris sama belangkon. Mau kemana? Pawai Kartinian. Udah 5 tahun nih, 5 tahun, mau 5 tahun. Kalau misalnya ada orang tua kita yang sakit, biasanya kalau orang tua tuh kalau sakit tuh sakit apa? Pasang yang bener dong. Biasanya kalau kita nanya sakit apa mah? Enggak, cuman pusing. Enggak, cuman batuk, cuman pilek. Kalau ini? Enggak, padahal sebetulnya sakitnya yang dia rasakan lebih dari itu. Cuman biasanya namanya orang tua ya, Iya. suka nggak mau anaknya kepikiran. Padahal sakitnya lebih berat. Sebentar, kamu juga sakit kayaknya. Kenapa lehernya merah? Ini kan perbuatan kamu semalam. Enggak. Bohong sayang. Rian itu jerawat karena kebanyakan minum susu protein katanya. Ini jerawat? Enggak, ini perbuatan Dewi Persik semalam. Pokoknya buat Sobat Ambiar sehat-sehat selalu, termasuk buat ibunda dari selebriti kita yang satu ini ya. Kemarin sempat didiagnosa demensia. Kita berharap sekarang semoga fungsi kognitifnya, untuk memorinya, termasuk kemampuan berpikirnya bisa jauh lebih baik. Iya. Amin. Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Angelina. Sendal. Bagus banget bajunya ya, oh my God. Ya, baju siapa sih kan bagus? Baju sendiri pasti. Iya, usaha aku yang baru. Sobat Ambiar, oh my God. Ya Allah. Bagus banget bajunya. Kalau mau beli bajunya, jangan lupa gudangnya ada di Jagakarsa deket Ragunan. Oh benar. Bener kan? Ya tahu lah kan aku tetangga kamu. Oh iya. Dalam artian
ngasih tau kalau Rian baru beli rumah baru. Iya. Guys, Mas Rian baru beli rumah baru. Oke. Alhamdulillah. Ya, ayo pajak. Ya. Harganya 15 miliar. Sebentar ya, sebentar. Saya mau ikutin Sai Halilintar. Buat yang punya ide kira-kira isi perawatan rumah tangga, elektronik, silakan. Boleh kasih Sai ide ke diundang dong, Sai. @rianibram di Instagram. Angelina Sondakh. Batuk Paji. Ya kenapa maksudnya batu mulu dia ya? Kak Enji selalu cantik loh setiap pagi ya kalau datang ke sini Iya ya. benar. Selalu cerah terus. Jalanin aja hidupnya, dilepasin aja, ikhlasin aja, disenyumin aja udah. Iya. Oh disenyumin aja. Masa disenyumin aja? Kalau punya hutang masa senyumin aja? Alhamdulillah nggak punya utang ya sampai hari ini. Nah, itu yang Alhamdulillah. Angelina Sondakh, kami semua mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Thank you sayangku. kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar kondisi, manggilnya Mama atau Ibu sih? Mami. Mami ya, Oke, kondisi Mami. Kemarin sempat didiagnosa demensia ya. Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan itu fenomenianya. Pneumonia. Jadi itu kayak awalnya batuk gitu kan ternyata. Awalnya Iya. batuk. Jadi sesak ya. Jadi sesak. Sabar ya Kak Karen. Kita mau kasih lihat, amit-amit jangan sampai ya. Kita mau kasih lihat pneumonia, kemudian juga demensia ya. Kita lihat satu. Silakan Kak. Baik, jadi didiagnosa pneumonia. Iya, jadi awalnya karena Mami kan demensia, jadi kesulitan kalau misalkan saya tanya, sakit apa Mam, apa yang dirasa? Enggak lupa. Nah tapi satu pagi itu kok demam, terus saya bawa ke klinik, 2 hari nggak sembuh-sembuh. Nah saya bawa ke RSPI, nah karena kan memang udah unconscious, jadi sempat kehilangan kesadaran. Oke. Nah ternyata infeksinya itu mengakibatkan hipertensi. Hipertensi itu mengakibatkan ada serangan jantung ringan. Jadi kepanikan di situ kan. Nah kan abis itu harus dimasukin ke ICU. Duh, jadi sebenarnya pada waktu Ramadan kemarin tuh Ramadan terberat saya sepanjang sejarah menjadi mualaf lah. Wow, jadi awalnya memang sudah ada demensia, Ya. kemudian pneumonia, sampai akhirnya Serangan jantung Iya. kecil. itu begitu bertubi-tubi. Waduh, dan itu kejadiannya tuh semalam di saat memang lagi puasa, terus Keanu juga sebenarnya lagi liburan, sehingga aku harus menghabiskan lebih banyak waktuku bersama Mami kan. Nah jadi, aduh makanya buat semua single mom I feel you lah gitu. Aku ngerasa betul gimana harus akhirnya berbagi waktu, terus mengambil keputusan sendiri. Terus kita mau telepon siapa gitu ya. Sementara saya tuh hanya 2 bersaudara, kakak saya udah meninggal dunia gitu ya. Jadi nyaris sendiri banget gitu. Cuma Kakak doang. Mau dilihat teleponnya pun udah nggak tahu mau telepon siapa ya. Gitu ya. Mbak Enji, sebentar. Untuk demensianya sendiri itu sejak kapan, Mami? Sepertinya semenjak kakak saya meninggal. Sepertinya. Pada saat saya di Pikiran dalam. ya dari pikiran. Pikiran berarti. Kapan itu? 2014. Jadi ayah saya pun nggak mau kasih tahu gitu loh bahwa mamimu tuh seperti ini loh ya sekarang. Gitu. Cuman kadang-kadang tantrum gitu. Aku pikir mungkin memang karena lagi emosi aja ya. Nah terus pendampingnya tuh selalu ganti-ganti karena mungkin kurang tahan ya dengan sikap-sikap yang ada lah. Dan memang nggak hanya di demensianya, ada di sedikit mental illness. Oke, 2014, mohon maaf. Mbak Enji itu saat itu masih berada di dalam tahanan. Lama. Mbak Enji, gimana Mbak Enji menghadapi situasi setelah keluar dari tahanan, melihat Mami keadaannya sudah berbeda, baik sifat dan juga sikap? Sedih ya. Sedihnya apa? Karena ternyata ayahku menahan beban ini sendirian. Dia nggak kasih tahu gitu loh. Dan ketika saya menghadapinya kan saya tahu beratnya. Kalau Mami lagi maksain ini kita harus ikutin. Kalau dia bilang saya harus ikut gitu, harus gitu. Atau enggak dia mutung, atau enggak dia tantrum, atau enggak dia mulai lempar barang gitu loh. Dan ternyata ayahku menghadapi itu seorang diri, nggak pernah kasih tahu gitu. Jadi yang pada saat aku ngelihat, aku ngebayangin ya Allah 8 tahun ayahku mendampingi mamiku. Sebegitu sabarnya. Sebegitu sabarnya ayahku gitu. Makanya pas kemarin-kemarin ini kan kalau Mami terapi kan aku harus ikut terapi. Karena memang dari psikiaternya mengatakan yang paling berat adalah orang yang mendampinginya. Jadi
mungkin ayahku juga pada saat itu tuh berat. Makanya sebelum ayah saya meninggal kan ayah saya bilang, Ji, Dedi udah ya ngurusin mami. Kamu harus belajar ngurusin mami. Dan ternyata memang nggak berat. Yang penting dimensinya tetap di level sedang. Itu udah alhamdulillah. Obat-obatan dari psikiater tuh saya memang sengaja hentikan. Karena saya emang nggak mau nanti malah kenanya ke ginjal, ke liver gitu kan. Karena banyak banget. Ngadapin Itu udah kena serangan jantung. ngadapin tantrumnya ya sayanya yang harus belajar gitu. Alhamdulillah sih Keanu juga mau ngertiin walaupun kadang-kadang dia agak sedikit malu kan, mami yang jangan ada oma lah, Keanu malu. Ada kalimat seperti itu. Kadang-kadang oma ya semua lah, maksudnya apa ya, mungkin bagi mereka yang ngurusin orang tua dengan penyakit yang sama pasti tahu bagaimana sulitnya kita untuk mengerti dan meminta orang lain mengerti. Ya. Oke. Mbak Enji, gimana bisa untuk menghadapi dua orang berbeda yang dicintai oleh Mbak Enji? Mami yang Mbak Enji sangat cintai dengan keadaan seperti itu. Keanu yang beranjak dewasa dengan kalimat, jangan ada oma, aku nggak mau. Berat banget pasti ya. Iya. Dokter memang udah mengatakan Mbak Enji yang penting Mbak Enji kuat ya. Mbak Enji yang harus kuat karena di sini ujiannya buat Mbak Enji. Jangan sampai nanti Mbak Enji malah yang kena serangan jantung, nanti malah Mbak Enji yang nggak bisa terima keadaan ini gitu kan. Menanggung ini ya Kak. Lagi sendiri. Makanya aku selalu minta pengertian kepada Keanu, nggak apa-apa kan teman-teman Keanu udah tahu. Jadi misalkan ada teman-teman Keanu datang gitu, itu pada diusir-usirin. Gitu. Tantrumnya kayak gitu? Gitu kan, pergi gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang itu juga terjadi ketika saya bebas terus saya melihatkan sendiri. Kadang-kadang ayah saya mengatakan Dedi malu lonji gitu. Cuman ya itu. Tapi ketika misalkan saya bawa ke restoran terus kan mami saya kan kalau misalkan lagi makan itu semua meja mau dibersihin. Jadi bukan hanya meja kita yang makan, semua tuh dia pergi kan. Nah, emang sedih juga sih kadang-kadang kalau misalkan dengar ada orang yang ngomong kayaknya ada gangguan ya. Maksudnya, akhirnya saya minta maaf ya, memang mami saya kayak begini gitu. Kamu melakukan itu Mbak? You say sorry, kamu bilang minta maaf sama orang di sebelah. Tolong dimaklumin ya, maksudnya mami saya memang lagi seperti itu. Makanya saya tuh ngerasa kalau misalkan orang-orang yang ngurusin orang tuanya begitu, saya tahu bagaimana rasanya gitu. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya Allah kasih terus kekuatan gitu loh. Terus juga mungkin kayak yang kerja bersama-sama aku tuh udah ngerti. Jadi aku bilangnya kalau nanti mami agak mukul sedikit gitu kan, itu tolong dimaklumi ya. Jadi lebih ke temperamen ya Mbak Enji. Tantrum ya, tantrum. Iya. Barangkali seperti artikel yang satu ini ya. Ya. Angelina Sonda ceritakan emosi sang bunda yang tak stabil hingga tantrum karena demensia. Mbak Enji itu manusia biasa. Aduh kalau ngomongin soal itu tuh aku kadang-kadang kalau malam cuman ya Allah beri aku kekuatan aja lah. Aku mau sehat karena kan aku harus ngurusin Keanu, aku harus ngurusin mami aku. Iya. Ada rasa putus asanya nggak mungkin. Sometimes aku juga kadang-kadang pengen nyerah gitu. Maksudnya kadang-kadang Ngurusin orang sakit itu nggak mudah loh, nggak gampang loh. Apalagi pas waktu bulan puasa kemarin juga pasti kakak merasa sendiri. aduh saya ngerasa kayak nggak bisa Lebaran nemenin. juga gimana? Iya nggak bisa nemenin Keanu sahur, nggak bisa nemenin Keanu buka puasa gitu kan. Full 1 bulan di rumah sakit. Iya. Sampai lebaran. Kan mami itu masuk ke ICU 2 kali. Kayak aku sama papiku dulu. Iya dulu gitu, iya. Iya, Aku aduh. sendiri ngerawat papiku, aku sendiri sama mami aku yang ngerawat di Jakarta. Tapi Itu udah gitu. beban. Tapi anak yang gitu tuh mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Orang tuanya ya. Tapi kalau pas misalkan dapatnya orang tuanya nggak ada umurnya, kita tuh ada kepuasan sendiri ya. Udah ngerawat sepenuh ngerawat, hati iya. 24 jam. Iya. Ada kepuasan sendiri itu. Tapi Mbak Eji ketika keadaan sedang seperti ini, Mbak Eji itu ceritanya sama siapa? Iya. Yang paling dekat yang mau bisa dicurahkan hati, pikiran. Karena kan bagaimanapun juga kita tuh nggak bisa sendirian ya Mbak dalam keadaan berat Sama seperti Tuhan ini. mungkin. Selain berdoa ya maksud Iya, aku ya, dan kita tahu. Ya alhamdulillah aku suka nulis ya. Oh.
Jadi maksudnya kalau misalkan udah malam gitu kan, terus aku Punya waktu nulis gitu Mbak. itu sebenarnya curahan hati aku aja gitu. Jadi aku Tapi kan nggak, kalau nulis gitu mohon maaf ya Kak, kan belum dapat solusinya. Sedangkan seperti kita kan manusia biasa. Tapi itu satu hal yang sangat baik. Menurut psikolog, itu adalah cara yang ampuh selain Tuhan tentu saja. Tuhan adalah cara terbaik ya. Tapi untuk mencurahkan isi hati, menulis apa yang akan dilakukan hari ini. Apa yang sudah dilakukan hari ini. Apa isi hati hari ini. Dituliskan melalui buku catatan. Itu salah satu cara yang ampuh. Iya. Iya karena kalau saya cerita juga ke orang lain kan Ya, orang jangan. lain mungkin nggak punya waktu untuk mendengarkan semua cerita ini. Apalagi jangan dicuratin ke Rian, takutnya nanti jadi kemana-mana disampaikan. Kalau aku enggak percaya. Nggak salah Jangan lagi. Kak, soalnya kita udah pengalaman. Orang yang sedih loh Win. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya ada aja Allah. Tapi nggak ada sahabat ataupun teman percaya. dekat atau saudara Untuk gitu. bisa kakak, supaya kakak nggak lelah gitu merawat orang tua. Kan nggak mungkin Kak, kalau orang tuh tiba-tiba strong terus, pasti ada Oh titik. iya. Iya, itu gimana Jadi, caranya? Atau mungkin yang rajin nelponin nanya sama Mbak Enji gimana? Alhamdulillah, maksudnya kan mamiku ketika sakit kan minta doa terus, maksudnya cariin pendeta, nyanyiin lagu gereja gitu kan. Jadi keluarga-keluargaku di Manado tuh, alhamdulillah tuh mau gitu loh untuk di video callin gitu kan. Karena kan saya sendiri tidak bisa melakukan itu, sementara mami saya tuh terus minta gitu. Dan kalau udah minta dia tetap mau gitu. Kayak kemarin kan ada pasca gitu ya, terus perjamuan kudus. Itu tuh mami saya tuh untuk hal-hal yang begitu kan demensia ya, dia mengingat satu dimensi dalam kehidupannya. Jadi dia nginget tuh satu dimensi itu ya dia ke gereja, dia baca Alkitab. Nah jadi semua buku yang dia baca itu dia bilangnya Alkitab. Thank God ya. Gitu. Jadi walaupun aku kasih majalah, ini baca lagi apa Mam? Baca Alkitab. Tapi ke agama bagus ya, maksudnya ingatannya tuh malah ke Ya karena rohani gitu. tergantung kebiasaannya. Kebiasaan. Iya mungkin begitu tuh demensia tuh Iya. ada penurunan dari storage otak kan. Jadi kata dokter tuh perempuan tuh kita rentan untuk kena. Penurunan fungsi kognitif ya. Iya. Mbak Enji, kapan momen Mbak Enji untuk bisa merecharge diri sendiri di saat setelah merawat Mami, kemudian merawat Keanu, memperhatikan dia, menjaga semuanya baik-baik saja. Tapi kapan waktu untuk Mbak Enji sendiri untuk merecharge, memastikan diri sendiri baik-baik saja? Ya, hanya di waktu sholat aja ya. Jadi kalau lagi sholat tuh aku bener-bener ngerasa bahwa di sinilah kekuatan aku gitu loh. Aku udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada kajian, ada safari dakwah. Di situ sebenarnya tempat aku tuh untuk ngecharge. Maksudnya aku selalu pergi ke jamaah, saya mengatakan bukan kalian yang butuh saya, bukan. Saya yang butuh kalian. Karena saya butuh banyak sekali doa dari kalian biar saya bisa bertahan. Karena kan ada rasa nyerahnya, Wi. Iya pasti. Maksudnya kalau di lapas nggak diperlihatkan langsung kan seperti ini. Kalau ini kan kita melihat langsung. Tapi dokter tuh selalu mengatakan, Mbak Enci pikirin diri sendiri ya. Pikirin diri sendiri ya gitu. Cuman kadang-kadang kita diperhadapkan pada satu kondisi Yang sulit. yang nggak bisa gitu Yang loh. nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Ini anak, ini ibu. Ini kita mengesampingkan juga kebutuhan Betul. kita. Nah, kata dokter bahasanya begini, ibu adalah memang masa lalu yang membuatmu jadi seperti ini. Iya, iya. Keanu itu masa depan. Masa depan. Terus Angelina Sondak ini kan agak terjepit ya posisinya ya. Tengah-tengah. Nah, Aduh aku pernah ngerasain itu tuh. aduh, jadi dokter kalau udah nggak kuat Mbak Enji ini ada prescription gitu kan bisa enggak sih alhamdulillah sampai saat ini tuh Al-Quran udah jadi temenku lah yang menguatkan aku udah itu aja. Satu titik di mana ICU kedua kali. Iya. Jadi pas yang kedua kali Mami Anfal itu aku baru tiba tuh dari kajian tuh. Telepon ambulans satu nggak dapat, ambulans dua nggak dapat, ambulans tiga nggak dapat, ya Allah. Sementara mami saya tuh udah yang mam udah nggak ini ya, udah unconscious. Iya, lah. iya, iya, Tuh. iya, iya. Wah itu tuh udah bener-bener tuh. Setiap kali masuk ICU kan tahu ya alat-alat yang bunyinya dan itu kan aku punya trauma sendiri ya. Pertama kali aku agak emosi, aku bilang matiin Star, aku nggak mau denger gitu. Akhirnya Mbak jadi harus diambil keputusan, Mbak ini cepet gitu kan. Ya,
ya udah ICU ya udah gitu. Jadi udah bener-bener panik gitu kan. Nah, tapi yang kedua kali nggak dapat ambulans, sudah nyerah. Akhirnya aku udah duduk gitu kan, aku ngaji aja. Dan aku ngajinya ya Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan asyamsu wal qamaru bihisban. Wa najmu wa sajaru yasjudan wa sama'u rafa'ahu wa wada'al lisan. Ala tatqum yang bisa udah gitu aja aku ulang-ulang surat Ar-Rahman, aku ulang-ulang surat Ar-Rahman karena aku bilang ya Allah udah aku nyerah. Udah. Aku nyerah, aku sayang banget mami aku. Aku pengen ngebahagiain dia walaupun ternyata mau sekaya apapun sekarang saya, terkenal apapun saya. Kalau saya dikasih jabatan apapun saya nggak akan pernah bisa ngebahagiain mami saya karena mami saya juga udah nggak tahu dimensi apa sekarang ini. Dan itu kadang-kadang yang membuat aku tuh sedih gitu kan. Nah kadang-kadang aku dipanggil Mbak, nggak dipanggil Enji gitu kan. Kadang-kadang ada rasa sedihnya juga gitu ya. Tapi inilah ujiannya. Kalau kali ini ujiannya datang di satu waktu banyak banget ujiannya. Kalau dulu saya dapatnya ujiannya satu waktu satu ujian, satu waktu satu ujian, satu waktu satu Kalau ujian. ini bersamaan ya Kak. Ini bersama. Tapi itu adalah bukti cinta kasih Allah Subhanahu wa taala yang Ya. memang selalu menjanjikan kepada umatnya, semakin beriman maka akan semakin besar cobaannya. Itu pun yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Amin, amin, amin. Mbak Enji, kita mau kasih lihat sebuah foto dan juga caption dari Angelina Sondakh. Masya Allah. Alhamdulillah Mami perlahan-lahan menunjukkan perbaikan. Terima kasih banyak untuk semua doa dan perhatian kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda. Doa terbaik untuk semua yang sedang berjuang juga. Terutama yang berjuang merawat orang tuanya. I feel you. Untuk sekarang komunikasi dengan Mami bagaimana? Mami udah mulai marah-marah lagi, aku seneng. Oh, Justru seneng ya? Iya, justru seneng. kalau marah. Apalah ya. Jadi misalkan makan dong. Itu kadang-kadang suka pakai bahasa Manado yang waduh Iya. agak-agak wah gitu kan, wah balik nih kayaknya nih gitu. I'm so happy that you're angry, malah seneng Iya, ya? malah seneng. Nggak usah paksa-paksa kita makan Enji ya. Pergi jangan, pergi Jo. Pergi Jo. Makan sedikit kuat. Enggak nih mau kita. Itu berarti udah mulai nih ya. Udah, oh sehat nih berarti dia, udah bagus sehat, ya. gitu kan. Atau enggak dia maksain gitu kan. Mau jalan kita pagi-pagi. Ini boleh nanti dokter. Oh ini mau jalan kita. Jadi udah bisa diajak jalan-jalan. Udah, dan mami saya kan hanya komunikasi bisa pakai bahasa Manado. Oh, bahasa Indonesia? Inggris kalau enggak. Oh wow, oke. udah ya kan. Berarti kayaknya dimensi itu tuh yang ada dalam. Tadinya Perlan mau nengok, cuman nggak bisa dong kalau pakai bahasa Inggris. Bisa dong. Jadi cuma bisa Inggris sama Manado doang. Iya. Kita bisa bahasa Perancis loh, jangan sedih. Jangan ngeremehin. Iya Perancis, perapatan Cisaat. Tapi terus kata dokter akhirnya gimana? Sudah keluar dari rumah sakit atau kapan boleh keluar? Udah sih udah keluar, udah home keluar. care tapi home care-nya ya dokter yang visit. Iyalah harus tetap. Tapi ini sih mujizat yang luar biasa ya gitu loh, kekuatan doa yang saya rasa kita harus percaya bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Udah, aku tuh udah sampai pada titik kalau misalkan kita udah pada titik yang terendah itu doalah yang kita perlukan. Makanya aku makasih untuk semua doa yang telah diberikan buat mami saya. Dari pendeta iya, dari ustadz iya, Masya Allah. Jadi aku ngerasa double combo nih. Double combo. Ya kan? Alhamdulillah. Dan akhirnya mami saya bisa dalam, kan saturasinya sempat 86 ya kan. Darahnya 198, 200 kan. Nah kalau dalam keadaan kayak begini paling enggak I do my best gitu dan Allah kasih hadiahnya. Amin. Mbak Enji, sebutkan satu saja memori atau kenangan bersama dengan Mami yang tidak akan pernah bisa Mbak Enji lupakan. Jadi mami saya ketika saya pindah, ya, terus semuanya membenci gitu kan. Terus akhirnya mami bilang, kamu nggak boleh dapat apa-apa, nggak boleh dapat apa-apa. Enji pokoknya udah dihapus dari keluarga besar. Tiba-tiba mami saya datang tuh bawa surat tanah. Ini buat kamu sama Aji ya. Oh ya Allah. Gak usah bilang. Oh. Ya, mami saya tuh sebenarnya dia tahu bahwa udah kamu udah begini, kamu udah tidak agama nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini buat hadiah mami buat kamu sama Aji. Wow, dia memiliki hati yang begitu besar. Oh, ya Allah. Makanya pengen banget ngebalas semua kebaikannya. Ya
benar, bismillah, bismillah. Yang penting sehat dulu. Amin. Kalau ibu tuh biasanya suka lebih nerimain ya, apapun keputusan Iya. anak-anaknya. Memori yang tidak Apa akan aja. pernah bisa dilupakan oleh Betul, Angelina Sonda. iya pasti. Angelina Sonda, kita akan mengajak Angelina Sonda untuk kembali mengingat memori demi memori dalam Bring Back Memories. Kita akan mengajak Angelina Sonda, kita akan Untuk buka buka satu persatu ya. 2 foto saja ya. Oh, oke. 2 foto, kemudian Mbak Angie boleh jelaskan kepada kami. Silakan dipilih. Pilih. Ya. Oke. Oh hitam. Oh ya Allah. Nah, ini saat aku bebas, baru pertama kali bebas, ayah saya bilang, kamu harus lihat mall. Oh. Pertama kali bebas, kamu harus lihat mall. Harus lihat mall. Diajak kemana sama mereka? Ini Pacific Place ya kalau nggak salah. Makan apa masih inget? Masih ingat makanan Jepang gitu ya. Makan apa? Makanan Jepang. Jadi ya alhamdulillah udah makan gitu kan. Karena kan selama ini pesan makanan aja. Pengen makan makanan Jepang dong, Dad. Makanan Itali dong. Nah sekarang you eat at the resto. Do you miss them? Kangen gak makan sama mereka bareng satu meja gitu? Banget. Banget. I wish I can turn back the time gitu lah. Pengen lagi ngajak makan mereka. Pengen banget. Kami cuma bisa berdoa setidaknya hadir dalam mimpi. Amin, 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 amin. Mbak Angie silakan buka. Satu lagi, Satu lagi yang mana nih? serah. Ini ya. Oke. Oh. Sebenarnya kalau aku lagi sedih ngerasa nggak kuat, aku tuh cuma ngeliatin fotonya Mas Aji, terus kadang-kadang aku suka ngomel aja ke dia. Dal, kenapa sih lu pada pergi cepet sih, Dal? Tega banget sih begini sama aku gitu kan. Ya maksudnya marahnya tuh sebenarnya bukan marah-marah gitu, tapi lebih kepada why you did leave me like this gitu loh. You know, I cannot handle this anymore. Keanu malah begini, Keanu dipanggil terus ke sekolah, ada aja pelanggaran yang dia lakukan. Gitu kan. Karena kan Keanu juga missing me sebenarnya. Ya. Ya, jadi dia ada aja juga tingkahnya gitu. Kalau aku tanya gitu kan, Keanu Ikro dong. Lah Mami kemana aja gitu kan. Kadang-kadang aku ngerasa ya nggak ngertiin lah Mami lagi ngurusin Oma gitu. Tapi kan nggak sesimpel itu. Tapi aku bilang ya udah Dal ya kamu yang jaga Keanu lah gitu. Kalau aku lagi jagain Mami, tolong. Hebat Mbak Enji. Tepuk tangan buat Mbak Enji, aku suka banget. Luar biasa, hebat. Bismillah ya, bismillah. Ini RA Kartini banget ya. Nah yang gini Ini Kartini cuma nih dimiliki ya. oleh wanita. Dan pria tidak mampu seperti ini. Iya betul. Dari 2 foto memori ini, 2 diantaranya sudah berpulang. Dan semua itu adalah laki-laki dalam kehidupanku. Aduh, Kakakku laki-laki. Ya kan? 2 pria yang pernah menemani Angelina Sonda sepanjang hidupnya. Iya. Wah, Tapi yang bisa menguatkan kali ini yang hanya menemani Angelina Sonda adalah ayat demi ayat. Semoga selalu menguatkan. amin, amin, amin. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di Thank you, ya Allah.